Setiap malam kita bagi nasi buat orang-orang gelandangan. Kita belajar mengasihi orang-orang jalanan, mengasihi orang pinggiran seperti itu, orang-orang yang kurang mampu, yang butuh perhatian lebih seperti itu teman-teman. Saya mulai belajar mengasihi mereka teman-teman. Shalom. Berita Mujizat TV adalah media online Kristen yang memiliki visi menyuarakan kebenaran dan menghasilkan perubahan. Terus dukung kami untuk menyuarakan kebenaran dengan cara like dan subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa untuk share video-video kami. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Roni Sanjaya. Hari ini saya bekerja di Yayasan Saluran Berkat untuk Negeri, Divisi Sosial. Hari ini saya mau menceritakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bersyukur ketika Tuhan masih jagai saya sampai hari ini. Dari kecil, SD, SMP, SMK, saya Kristen. Cuma saya belum mengenal secara pribadi siapa Yesus itu dalam kehidupan saya. Ketika saya lakukan semuanya teman-teman. Berdoa, saat teduh, baca firman Tuhan, ke gereja. Dari kecil saya hanya taat seperti itu. Saat taat melakukan sebagai orang Kristen lah. Ke gereja sampai saya tidak pernah bolong ketika dulu sekolah minggu. Bahkan sampai sekolah minggu itu saya pun sampai kalau di akhir tahun itu kan ada namanya kalau di gereja saya kayak dapat hadiah seperti itu, kayak penghargaan yang tidak pernah bolong ikut ibadah. Sampai seperti itu teman-teman kehidupan saya. Tapi lambat laun semakin lama saya ikut Tuhan tidak ada perubahan dalam kehidupan saya. Saya cuma melakukan seperti sebagai kehidupan orang Kristen lah, seperti itu teman-teman. Di satu titik ketika saya mulai beranjak dewasa teman-teman, saya mulai dipakai Tuhan di waktu kelas 3 SMP. Pada waktu itu saya belum mengerti benar sebenarnya waktu itu saya dipakai Tuhan. Ceritanya saya disuruh mengerjakan bagian saya di remaja. Pada waktu itu Tuhan kasih kepercayaan saya kerjakan sebagaimana orang Kristen yang seperti itu, seperti orang Kristen yang tidak kenal Tuhan seperti itu teman-teman. Cuma ngerti dok, dalam satu titik saya kerjakan bagian saya pada waktu itu remaja. Terus singkat cerita saya mulai masuk kuliah teman-teman. Pada waktu di kuliah itu ternyata Tuhan temui saya secara pribadi teman-teman. Itu adalah pertobatan saya pribadi. Pertama kali saya mulai meneteskan air mata seperti itu Saya mulai ngerti ternyata Tuhan itu tidak sekedar kita ngikuti ngikuti aturan agama seperti itu. Ternyata Tuhan itu waktu itu yang saya rasakan itu kasihnya yang begitu besar itu melingkupi kehidupan saya teman-teman. Saya lakukan semuanya. Saya tidak pernah nakal. Saya jarang sekali nakal, sampai saya pengen nakal di satu titik gara-gara saya tidak pernah nakal. Nah pada waktu itu waktu pertobatan pertama saya waktu kuliah itu itu yang membuat hidup saya mulai memberanikan diri berjalan sampai hari ini teman-teman. Ketika Tuhan bawa saya sampai hari ini pun itu karena kasih karunia Tuhan teman-teman. Ketika pada waktu itu
ya saya mulai mengerti gitu teman-teman. Ketika Tuhan sentuh hidup saya mulai mengerti ternyata hidup saya itu ketika Tuhan tempatkan saya di suatu tempat, ternyata itu memiliki tujuan seperti itu ya teman-teman. Itu yang membuat saya api pertama yang membuat saya ngerti, oh ternyata Tuhan bawa saya di sini itu ternyata Tuhan punya tujuan. Pada waktu itu saya mulai bersemangat teman-teman, mengerjakan apa yang menjadi bagian saya. Saya mulai belajar seperti yang ketika Tuhan suruh mengasihi ini, saya mulai belajar mengasihi gereja, mengasihi kampus, mengasihi kota, mengasihi bangsa, mungkin bangsa-bangsa. Ternyata dalam kehidupan saya ya banyak naik turunnya sampai hari ini ya teman-teman. Ya tidak mudah gitu teman untuk menjadi serupa dengan Tuhan seperti itu ya teman-teman. Tapi hari ini saya bersyukur Tuhan bawa saya sampai hari ini untuk mengenal Dia lebih. Dia tuntun saya pada waktu itu hari demi hari, bulan demi bulan. Ya saya mulai mengenal siapa pribadi Yesus dalam kehidupan saya. Ya ternyata teman-teman, ya beda gitu teman-teman. Ketika kita mengenal secara pribadi, kita bukan hanya sebagai penggemar, itu rasanya beda teman-teman. Ketika kita mengenal apa yang menjadi maunya Tuhan, ketika kita ya berjalan bersama dengan Tuhan, itu rasanya beda teman-teman. Ya ketika bertobat waktu kuliah itu ya saya mulai ambil komitmen teman-teman. Ya hidup saya sekarang ya buat Tuhan, seperti itu teman-teman. Ya saya tidak tahu awalnya ketika saya ternyata harus full timer ketika lulus kuliah sampai hari ini. Saya tidak tahu, pikir saya pada waktu itu ya ketika lulus kuliah ya bekerja seperti orang-orang. Ternyata pada waktu lulus ya saya berdoa teman-teman. Ketika lulus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan langkah apa yang harus saya lakukan lagi seperti itu, untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Ternyata pada waktu itu ya Tuhan sebenarnya udah ngomong sebelum kuliah ya teman-teman. Tuhan, ya kamu nanti jadi full timer. Kalau kamu mau menyerahkan hidupmu, nanti hidupmu ndak enak. Waktu saya berdoa sama Tuhan Tuhan ngomong seperti itu. Ya ndak apa-apa Tuhan, saya mau belajar dalam kehidupan saya. Ya udah, terus akhirnya saya belajar, saya ngikuti alurnya Tuhan. Hari demi hari ya awalnya tidak enak teman-teman. Maksudnya gini teman-teman, ikut maunya Tuhan memang tidak gampang teman-teman ternyata. Tapi di situ saya belajar rendah hati ya teman-teman. Belajar kalau dulu saya boleh ngomong saya mau ikut Tuhan, ya saya belajar melakukan apa yang menjadi omongan saya seperti itu ya teman-teman. Singkat cerita, Tuhan suruh saya jadi full timer. Ya saya pada waktu itu lulus seminggu sebelum wisuda. Saya masih ngeyel pada waktu itu teman-teman. Tanya lagi, Tuhan saya harus kemana? Sampai di satu titik ketika habis wisuda, saya ikut doa dengan teman-teman pada waktu itu. Saya sebenarnya waktu itu saya sedang mencari tanda ya teman. Saya seringkali kurang percaya, maksudnya masih takut gitu loh teman-teman. Apa ini benar? Saya selalu cari tanda Tuhan maunya apa. Pada waktu itu ya saya minta tanda, Tuhan saya mau gimana. Ternyata tanda yang dikasih Tuhan itu sangat unik teman-teman. Pada waktu itu ketika ada persekutuan, kita berdoa bersama, terus ya udah kita persekutuan, terus di akhir persekutuan itu ada
ya kayak tindakan profetik seperti itu. Kita nulis Tuhan ngomong apa dalam di kertas kecil seperti itu ya teman-teman. Terus kertasnya itu apa diputer, ternyata diputer sampai apa ya, ada yang apa ngasih komando seperti itu, kalau berhenti berhenti. Pada waktu itu ya saya nulis Tuhan ngomong apa, saya tulis, terus saya puter. Saya tidak tahu yang dapat kertas saya itu siapa, tapi anehnya yang saya dapat itu malah jawaban doa saya, jawaban tanda itu. Saya mencari tanda, ternyata Tuhan kasih tanda di sana. Ternyata di tulisannya itu ya benar, kamu full timer, no, full timer. Jadi di tulisannya itu full timer, ikut Tuhan itu bukan soal ngomong untung atau rugi, tapi mau atau tidak. Lah dari itu saya mulai ngerti. Saya langsung ambil keputusan malam itu juga. Saya langsung bilang ketua yayasan saya mau jadi full timer seperti itu ya teman-teman. Seringkali kan saya masih takut untuk ambil langkah apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bersyukur kalau hari ini kan saya boleh bertemu dengan keluarga ini yang menjadi rumah saya di tempat ini, untuk saya bertumbuh. Sampai hari ini pun Tuhan bawa saya ya mulai dikit demi sedikit itu kayak digigis teman-teman. Kehidupan saya yang mungkin dulu biasa-biasa aja, nggak punya gairah, nggak punya mengasihi, hanya sekedar mengasihi. Di sini pun dalam proses kehidupan saya pun ya Tuhan proses ternyata teman-teman. Pada waktu itu pada waktu itu dalam kehidupan saya waktu SMK teman-teman. Jadi gini ceritanya. Jadi hari ini saya bergerak di Anak Kasih Indonesia. Jadi itu bidang divisi sosial yang bergerak di jalanan. Setiap malam kita bagi nasi buat orang-orang gelandangan. Kita belajar mengasihi orang-orang jalanan, mengasihi orang pinggiran seperti itu, orang-orang yang kurang mampu, yang butuh perhatian lebih seperti itu teman-teman. Saya mulai belajar mengasihi mereka teman-teman. Ternyata mengasihi itu tidak gampang teman-teman, sulit banget. Pada waktu itu saya mulai mikir teman-teman, kenapa kok saya sulit mengasihi teman-teman. Pada waktu itu ternyata waktu SMK saya pernah terluka singkat cerita pernah terluka sama ya orang jalanan. Pada waktu itu, waktu SMK itu saya kan ke sekolah naik bis ya teman-teman. Di jalan waktu pulang sekolah udah sore, tiba-tiba ada orang bilang ketemu di bis. Saya kan seneng ngobrol ya kalau ketemu orang baru di jalanan, sekarang lebih seneng seperti itu ya. Ketika ketemu, ternyata bapak ini minta tolong. Pada waktu itu dia mau pulang katanya ke Purwantoro. Purwantoro itu ya Jawa Tengah, perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Timur. Dia tidak bisa pulang ya. Pada waktu itu kan saya masih kecil ya. Ya dia minta uang pada waktu itu ya, saya kasih aja loh, dengan bangganya saya kasih. Terus saya pulang bangga, saya bisa nolong orang itu bangga sekali. Saya langsung sampai rumah itu bilang orang tua saya, tadi aku habis bantu orang, dia tidak punya uang terus tak kasih seperti itu. Pada waktu itu tidak banyak teman-teman, cuma seberapa ya, tidak banyak pokoknya. Nah pada waktu itu ketika saya sampai di rumah, ternyata orang tua saya bilang, kamu dibohongi itu, kamu ditipu. Wah, pada waktu itu saya mulai sulit percaya teman-teman. Buat setiap orang yang saya temui kadang seperti itu teman-teman.
dari itu ternyata saya mulai sadar teman-teman, ternyata oh iya mungkin ini luka yang harus saya sembuhkan. Makanya hari ini Tuhan bawa saya di jalanan untuk bagian nasi setiap malam buat setiap orang di jalanan, buat setiap gelandangan, tukang becak. Ya Tuhan bawa, maksudnya tidak mudah gitu teman-teman. Ketika Tuhan bawa saya sampai hari ini, ya saya harus mengasihi orang yang pernah, ya walaupun bukan itu ya orangnya, tapi saya pernah kepahitan sama ya ada luka sama orang jalanan. Ternyata Tuhan bawa hari ini ketemu orang jalanan seperti itu. Ya saya percaya ya di sini Tuhan mau pulihkan dalam proses kehidupan saya. Mungkin Tuhan mau pulihkan hidup saya lewat ini teman-teman. Ya saya terus belajar hari ini sampai hari ini pun ternyata ketemu orang jalanan itu unik-unik. Ketika kita bagi nasi, malah justru ketemu pengamen, malah justru mereka itu penghasilannya lebih banyak loh setiap harinya. Mungkin kalau dihitung per bulan itu mungkin lebih banyak mereka loh teman-teman. Tapi di satu sisi pada waktu itu saya ngerti loh orang gelandangan sekarang itu seperti apa. Saya mulai ngerti ciri-cirinya. Saya selalu berpikir wah mesti ini mau nipu, mesti ini mau ini. Tapi di sisi lain Tuhan itu ngomong, Tuhan itu mau bentuk hati saya lewat ini ternyata teman-teman. Lewat kasih ini ya, mengasihi anak kasih Indonesia. Namanya aja anak kasih Indonesia ya. Harus belajar kasih yang lebih loh, untuk mengasihi setiap orang di luar sana loh. Ya seperti itu. Ya sampai situ Tuhan mulai saya mulai sadar gitu teman. Ternyata ini toh Tuhan, ini yang salah ya. Pada waktu itu ya saya tidak tahu, ternyata itu nunggu 2 tahun untuk saya ngerti kenapa saya harus jadi full timer. Ternyata ada banyak hal yang hidup saya harus kikis teman-teman, lewat pekerjaan saya. Padahal ini pekerjaan saya, tapi Tuhan ubah saya lewat pekerjaan ini loh. Mengasihi orang. Kalau dulu lewat ketika saya sakit hati itu emang tidak mudah teman-teman untuk mengasihi orang lagi. Sampai di situ ya hari ini saya bersyukur teman-teman boleh ketemu banyak keluarga di tempat ini yang selalu menopang saya. Mungkin mereka selalu mendoakan saya, kakak-kakak rohani, bapak rohani, lewat cerita hidup mereka yang selalu membangun dalam kehidupan saya. Saya ngerti ternyata hidup saya itu ya harus bertumbuh, harus berubah loh, harus dikikis mana yang harus saya hilangkan dalam proses kehidupan ini ya, sampai saat tua nanti mungkin teman-teman, sampai saya selesai di dunia ini. Hari ini saya mau belajar mengasihi teman-teman. Ternyata tidak gampang teman-teman ngikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya saya pun juga sering jatuh loh, tapi Tuhan selalu bangkitkan saya sampai hari ini loh teman-teman. Ya, saya bersyukur kalau Tuhan bawa saya sampai hari ini. Kalau hari ini pun saya boleh bersaksi, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan loh teman-teman. Ya seperti itu ya teman-teman. Hari ini saya mau belajar menjadi pengikut, menjadi murid Tuhan Yesus yang yang mau dimuridkan. Bukan sekedar sebagai penggemar ya teman. Hari ini saya mulai mengerti ketika Tuhan proses dalam kehidupan saya lewat lewat kehidupan saya boleh naik, saya boleh turun, kadang di atas, di bawah. Ya saya menikmati itu karena saya percaya Tuhan punya rencana di sana loh. Pokoknya saya yang saya pegang cuma saya percaya Tuhan mesti punya rencana yang indah loh. Dari kesaksian ini teman-teman, saya cuma sedikit berpesan, ya taat saja dengan apa yang Tuhan mau. Kalau
hari ini Tuhan proses hidup kita mungkin kadang tidak enak ya teman-teman, tapi justru di situ malah Tuhan pengen bangkitkan kita ya teman-teman. Kita ya percaya saja kita bisa lewati setiap proses yang Tuhan beri, karena itu sebenarnya justru buat kita teman-teman, untuk membentuk setiap kehidupan kita loh. Sama satu lagi ya belajar menjadi seorang murid ya teman-teman, karena ya taat dengan prosesnya seperti itu ya teman-teman. Yang tidak gampang, mungkin tetap setia walaupun sulit, dan selalu berpengharapan loh teman-teman, karena Allah itu sumber pengharapan kita. Kita harus pegang teguh Dia, dan kita harus tetap percaya dalam kehidupan kita bahwa Tuhanlah yang menjadi penulis hidup kita sampai hari ini teman-teman. Semoga kesaksian ini dapat memberkati setiap teman-teman yang mungkin mendengar atau melihat. Tuhan Yesus memberkati. Berita Mujizat TV.